Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Mara dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membawakan tugas presentasi sejarah mengenai dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Untuk Bu Aci, Kanza minta waktunya sebentar ya Bu. Terima kasih. Yang pertama adalah sistem pemerintahan yang berlaku pada masa awal kemerdekaan, yakni sistem presidensial, yang mana presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, yang kemudian sistem tersebut diganti menjadi sistem parlementer. Nah, sistem parlementer bermula dari usulan BPKNIP mengenai perubahan pertanggungjawaban menteri kepada KNIP. Usulan tersebut disetujui oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah pada 14 November 1945. Sekaligus diberlakukannya sistem tersebut yang kemudian membentuk kabinet baru dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Pemerintahan tersebut dikenal dengan nama Kabinet Syahrir I. Pada awal kemerdekaan juga terjadi perubahan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden berubah menjadi majelis legislatif atas maklumat yang dikeluarkan oleh Muhammad Hatta. Selanjutnya, pada 14 Januari 1946, pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, terjadi permasalahan dalam tubuh angkatan perang. Salah satunya seperti tidak adanya garis koordinasi yang tegas antara Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Sejak itu muncullah kebijakan RERA yang memang diterapkan secara efektif dalam pemerintahan Kabinet Muhammad Hatta dengan tujuan mengurangi pengaruh golongan kiri dalam tubuh angkatan perang. Kebijakan ini mengharuskan semua laskar kiri meleburkan diri dalam TNI dan menaati perintah TNI. Sekarang kita masuk ke bagian kabinet pada masa demokrasi liberal. Sistem pemerintahan pada masa ini agak berbeda dengan masa awal kemerdekaan, karena pada masa ini presiden hanya bertugas sebagai kepala negara dengan roda pemerintahannya dilaksanakan oleh kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri. Adapun kabinet-kabinetnya sebagai berikut. Yang pertama ada Kabinet Natsir, dipimpin oleh Muhammad Natsir yang merupakan Perdana Menteri pertama pada masa demokrasi liberal yang menyelenggarakan pemerintah pada 6 September 1950. Ia menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalis dengan koalisi dari berbagai partai. Namun hal itu tidak terlaksana dengan baik karena perebutan kursi antara PNI dan juga Masyumi di kabinet. Lanjut ke Kabinet Sukiman. Kabinet ini resmi memerintah sejak 26 April 1951, tapi tidak bertahan lama karena terjadinya permasalahan yang salah satunya politik luar negeri yang dianggap condong ke negara-negara barat. Akhirnya pada 23 Februari 1952, Kabinet Sukiman ini menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno. Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Wilopo yang resmi memerintah sejak 30 Maret 1952 yang merupakan koalisi antara PNI dan juga Masyumi. Yang membuat menarik adalah penerapan sistem Zaken Kabinet, yaitu kabinet terdiri atas menteri-menteri yang ahli di bidangnya hingga mampu bekerja secara profesional. Kabinet ini mendapat dukungan lebih besar daripada kabinet sebelumnya. Namun ternyata pemerintahan Kabinet Wilopo makin tidak stabil saat terjadi peristiwa Tanjung Morawa yang mengakibatkan Sidik Kertapati yang menjabat sebagai Ketua Sarekat Tani Indonesia mengirim mosi tidak percaya kepada parlemen melalui fraksi PNI. Nah, hal itulah yang ternyata menyebabkan Kabinet Wilopo mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 2 Juni 1953. Setelah Kabinet Wilopo, ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang dilaksanakan pelantikannya pada 30 Juli 1953 dengan Presiden Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo dari PNI dan Wongso Negoro dari Partai Indonesia Raya sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Kabinet ini juga dikenal dengan nama Kabinet Ali Wongso yang berhasil mengukir sejumlah prestasi dan menunjukkan peran aktif Indonesia di kancah internasional. Namun sayangnya, kabinet ini berakhir sebelum berhasil menyelenggarakan pemilihan umum dengan faktor utama yaitu masalah pergantian pimpinan TNI AD yang dikenal sebagai peristiwa 27 Juni 1955. Dan pada 24 Juli 1955,
kabinet ini mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya ada Kabinet Burhanuddin Harahap yang mulai menjalankan pemerintahan pada 12 Agustus 1955 yang terdiri atas 23 menteri. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 1955 yang dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama untuk memilih parlemen, sedangkan tahap yang kedua untuk memilih anggota konstituante. Pada 3 Maret 1956, kabinet ini mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Setelah pemilu 1955, Presiden Soekarno memilih Ali Sastroamidjojo sebagai formatur kabinet baru. Kabinet ini dilantik Presiden Soekarno pada 20 Maret 1956. Dalam kabinet ini, PKI tidak dilibatkan karena keberadaannya ditolak beberapa tokoh Islam seperti Sukiman dan Kiai Haji Idam Khalid. Selanjutnya yang terakhir ada Kabinet Juanda atau Karya. Kabinet ini dilantik pada 9 April 1957 dipimpin oleh Juanda Kartawijaya. Dalam menjalankan pemerintahannya, Juanda dibantu 3 wakil Perdana Menteri seperti Hardi dari PNI, Idam Khalid dari NU, dan J. Leimena dari Parkindo. Salah satu prestasi kabinet ini adalah menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melalui deklarasi Juanda yang sering kita kenal. Pada kabinet ini terjadi pergolakan besar yang disebut sebagai peristiwa Cikini, yang mana memicu keadaan politik demokrasi liberal makin panas. Hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang mengakhiri masa jabatan dari Kabinet Karya. Nah, masuklah kita ke sistem kepartaiannya. Pada masa awal kemerdekaan, dibutuhkan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari partai politik. Presiden Soekarno pernah ingin membentuk partai tunggal yang bernama Partai Nasional Indonesia, tapi akhirnya gagal. Pada masa demokrasi liberal, sistem kepartaian yang dianut adalah sistem multipartai yang dapat memudahkan pengontrolan perjuangan terutama dalam hal mengukur kekuatan perjuangan dan pertanggungjawaban pada para pemimpin barisan perjuangan. Karena banyaknya kesalahan yang terjadi dan dampaknya menyebabkan instabilitas nasional dalam bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan, akhirnya Presiden Soekarno yang sebelumnya menerapkan sistem demokrasi liberal beralih menjadi sistem demokrasi terpimpin. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang 4, yakni pemilihan umum tahun 1955. Pemilu ini merupakan pemilu pertama di Indonesia yang terselenggara pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Diikuti oleh 39 juta rakyat Indonesia yang memberikan suaranya melalui kotak-kotak suara yang telah disediakan PPPI. Pemilu ini dianggap berhasil dan menjadi pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia karena tingkat partisipasi masyarakat yang paling tinggi hingga membuahkan pemilu yang demokratis dengan ditandainya pelaksanaan yang aman, lancar, jujur, dan adil. Di bagian yang kelima ada kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar. Pada 10 November 1956, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante yang mewakili beberapa partai politik, golongan, dan aliran dengan tugas utama dalam merumuskan Undang-Undang Dasar baru. Akan tetapi ternyata seiring perkembangannya, konstituante ini belum berhasil menyelesaikan tugas utama tersebut. Kegagalannya disebabkan oleh faktor seperti perdebatan berlarut-larut dalam konstituante, adanya juga perselisihan antar partai, dan munculnya desakan untuk melakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kegagalan konstituante dalam menyusun konstitusi yang baru mendorong Soekarno untuk mengusulkan kembali UUD 1945 dan konstituante harus menerima UUD 1945 tanpa perubahan dengan lapang dada. Menanggapi usulan tersebut, anggota konstituante pernah mengadakan pemungutan suara, tapi sampai 3 kali diadakan ternyata pemungutan suara tersebut tidak mencapai quorumnya. Pada akhirnya konstituante dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, yang tadi kita bahas itu adalah dinamika politik yang terjadi pada masa awal kemerdekaan sampai ke demokrasi liberal. Yang sekarang kita masuk ke dinamika ekonominya, yang mana pada masa awal kemerdekaan ternyata perekonomian negara Indonesia ini diguncang dengan berbagai masalah, yakni sebagai berikut.
Masalah yang pertama ini karena adanya hiperinflasi yang dalam KBBI itu artinya adalah kondisi ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya daya beli, serta menyebabkan nilai uang kertas mengalami kemerosotan secara berlebihan. Nah, peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali pada masa awal kemerdekaan turut mengikut menyebabkan terjadinya hiperinflasi di awal kemerdekaan. Karena memang pemerintah Indonesia juga tidak ada larangan untuk peredaran uang Jepang, ya karena Indonesia sendiri belum memiliki mata uang. Ditambah lagi dengan adanya Panglima Afnei yang mengumumkan berlakunya uang nica di daerah yang dikuasai pasukan sekutu. Hal ini tentu menyebabkan peredaran uang di Indonesia semakin tidak terkendali. Permasalahan kedua yaitu karena adanya blokade ekonomi negara yang memang dilakukan oleh Belanda untuk menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Indonesia. Belanda juga berusaha menjaga peralatan militer masuk ke Indonesia dan mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Nah, Belanda ini melakukan semua itu karena berharap dapat menghancurkan perekonomian Indonesia, menciptakan kerusuhan sosial, menekan Indonesia agar bisa menguasai kembali, dan melancarkan upaya Belanda mengembalikan eksistensinya di Indonesia. Jahat banget ya. Selanjutnya, masalah yang ketiga karena adanya kekosongan kas negara. Karena blokade ekonomi itu ternyata membuat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Penghasilannya hanya bergantung pada produksi sektor pertanian. Didukung para petani membuat Indonesia masih bertahan di tengah keadaan ekonomi yang sangat buruk. Seluruh kegiatan ekspor dihalang-halangi, yang tentu saja menyebabkan kas negara Indonesia kosong serta pajak dan bea masuk berkurang, hingga pendapatan pemerintah tidak sebanding dengan pengeluarannya. Dari berbagai masalah ekonomi yang ada, Insinyur Soeharman, Menteri Keuangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan, berupaya mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia dengan upaya sebagai berikut. Yang pertama, beliau ini mengatasi masalah keuangan dengan cara menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu The Javatsche Bank, mata uang Hindia Belanda, dan juga mata uang Jepang. Selain itu, pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan uang kertas yang disebut Oang Republik Indonesia. Nah, yang kedua, ini menembus blokade ekonomi Belanda dengan cara melakukan operasi Popda dan APWI, melakukan diplomasi ke India, membentuk Banking and Trading Corporation atau disebut dengan BTC, membentuk Indonesia Office atau Indov, dan membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN. Nah, yang ketiga, menyelenggarakan konferensi ekonomi yang diadakan dalam 2 periode. Periode pertama pada Februari 1946 yang membahas pemerataan bahan makanan, dan yang kedua, konferensi ekonomi 2 yakni 6 Mei 1946 yang membahas berbagai permasalahan ekonomi seperti program ekonomi pemerintah, keuangan negara, pengendalian harga, serta distribusi dan alokasi tenaga manusia. Nah, yang keempat, ada membentuk Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi dalam jangka waktu sekitar 2-3 tahun. Nah, yang kelima ini ada pelaksanaan Casimo Plan yang meliputi rencana produksi 3 tahun pada tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan. Nah, yang keenam ini adalah melaksanakan Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE yang dibentuk di Jakarta pada September 1945 diketuai oleh B.R. Motik yang bertujuan untuk menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkukuh perekonomian nasional. Dan yang terakhir, ada melaksanakan program pinjaman nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Soeharman atas persetujuan BPKNIP yang akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Wow, lama ya. Dalam pelaksanaannya, program ini mencapai keberhasilan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Sekarang kita bahas masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal. Pada masa itu memang perekonomian belum stabil, utang-utang masih melambung tinggi, dan untuk menghadapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia membuat gerakan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, ada pemikiran ekonomi nasional. Untuk menciptakan sistem ekonomi baru, bangsa Indonesia tentu dihadapkan oleh permasalahan ekonomi. Contohnya itu kayak sistem perekonomian yang didominasi oleh para pedagang Tionghoa. Nah, untuk menghadapi masalah tersebut, Sumitro Jojo Hadikusumo yang merupakan Menteri Keuangan
mencoba untuk mempraktikkan sistem ekonomi nasional pada sektor perdagangan dan juga berusaha merangkul kaum pribumi kelas ekonomi menengah untuk menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Gagasan tersebut diwujudkan melalui rencana urgensi perekonomian atau RUP atau sering kita sebut sebagai Plan Sumitro. Yang kedua ada sistem ekonomi liberal, yang mana perekonomian Indonesia mulai mengalami peningkatan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir. Salah satu penyebabnya itu karena berlangsungnya Perang Korea pada awal 1950-an yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan peningkatan pendapatan ekspor. Pada tahun 1951, perekonomian Indonesia kembali tidak stabil karena menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia waktu itu masih menggunakan rancangan pemerintah kolonial Belanda soal keuangannya. Jadi untuk menghadapi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi liberal berupa pelaksanaan industrialisasi dengan tindakan sebagai berikut. Yang pertama ada perundingan finansial ekonomi. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, pemerintah Indonesia memang mengirimi delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau biasa disebut FINEK. Perundingan ini dilakukan pada 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Belanda, contohnya kayak gini, pembantalan persetujuan FINEK hasil KMB, terus juga hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, dan juga hubungan FINEK berdasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikuti oleh perjanjian lain. Tapi sayangnya usul Indonesia ini ditolak oleh pemerintah Belanda. Nah, karena hal tersebut, akhirnya pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rencana FINEK sendiri dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada 13 Februari 1956 yang memang tujuannya untuk melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Yang kedua ini ada Biro Perancang Keuangan yang mana dibentuk pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Hamijoyo yang pertama dan bertugas untuk merancang pembangunan jangka panjang dipimpin oleh Juanda Kartawijaya. Tapi sayangnya biro ini tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Nah, yang ketiga ada juga rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT, yang mana rencana ini merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Biro Perancang Negara. RPLT ini disetujui DPR pada 11 November 1958 dan pada 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP, dan pembiayaan RPLT ini ternyata mencapai 12,5 miliar. Nah, bagian terakhir yang akan kita bahas adalah kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal, yang mana kebijakan Gunting Syafruddin itu merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan lain untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal. Contohnya itu kayak gerakan Benteng, terus juga nasionalisasi perusahaan asing, dan yang terakhir ada sistem ekonomi Alibaba. Nah, mungkin itu saja yang baru bisa Kanza sampaikan. Kurang lebihnya Kanza pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada salah kata atau salah penyampaian atau juga ada salah pengetikan. Untuk Bu Aci, terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.